putramu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SCY, Kor dari Remaka San Frades, Tata Laksana dari lingkungan Santa Maria. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Hendaknya kebijaksanaan para kudus diwartakan oleh bangsa-bangsa dan pujian untuk mereka dikumandangkan oleh gereja. Nama mereka akan dikenang sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, hari ini tanggal 2 Januari tahun 2026 kita memperingati Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Basilius Agung dan Gregorius ini merupakan sahabat karib sejak masa mudanya. Basilius lahir di Kaisaria dari keluarga bangsawan, dan setelah menyelesaikan pendidikannya ia memilih hidup sebagai petapa, namun kemudian dipilih menjadi uskup di Kaisaria. Sebagai uskup, ia tetap mempunyai perhatian besar pada kehidupan monastik dan karya-karya karitatif. Ia adalah seorang teolog dan gembala umat. Ia dengan gigih membela ajaran gereja tentang Yesus Kristus dan Allah Tritunggal pada waktu itu, ketika dirongrong oleh para penganut Arianisme yang menekankan bahwa Yesus itu murni manusia. Basilius wafat pada tanggal 1 Januari
tahun 379. Sementara Gregorius lahir di Natsianse, Turki sekarang, pada tahun 329. Sejak masa pendidikannya sampai menjadi pertapa, ia selalu bersama-sama dengan Basilius. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, pengkhotbah yang ulung. Pada tahun 381 saat berlangsung konsili Konstantinopel pertama, Gregorius dipilih sebagai uskup Konstantinopel. Sebagai teolog dan gembala umat yang cerdas, ia juga gigih membela ajaran gereja tentang Yesus Kristus dan Allah Tritunggal, melawan para penganut Arianisme. Gregorius wafat tanggal 25 Januari tahun 389. Saudari dan saudaraku, tantangan tentang bid'ah Arianisme atau yang menekankan kemanusiaan Yesus 100% atau tentang pertanyaan yang seringkali mengusik kita sebagai orang Katolik tentang Allah Tritunggal, seringkali juga membuat kita tidak nyaman untuk mengimani Yesus. Hari ini kita diingatkan oleh dua pujangga gereja yang terkenal ini agar iman kita akan Allah itu lebih utama. Kita boleh berdebat tentang siapa Yesus, tetapi iman kita juga perlu lebih kuat dari sekedar perdebatan itu. Maka kita tetap mengandalkan Roh Tuhan agar kita dilindungi dan diberi kekuatan untuk bukan saja membela tetapi menghidupi iman itu. Mari kita membuka hati kita untuk sabdanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Pada perayaan Ekaristi Jumat pertama ini, mari kita membawa intensi kita masing-masing. Kita bawa di dalam doa kita, sanak keluarga, sahabat, handai tolan kita, untuk memohonkan rahmat kerahiman bagi mereka yang telah dipanggil Tuhan. Kita mohonkan belas kasih Tuhan khususnya mereka yang sekarang ada dalam api penyucian untuk menantikan penyambutan Allah sendiri di pangkuannya. Kita mohon ampun dan belas kasih Allah. Mari kita satukan dengan doa gereja. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menerangi gerejamu dengan teladan dan ajaran Santo Basilius dan Gregorius, uskupmu,
Semoga dengan rendah hati kami mendalami kebenaran-Mu dan dengan setia mewujudkannya dalam cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik Bapa maupun Anak, dia itu adalah anti-Kristus. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengakui Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa engkau, Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Yohanes menjawab, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, selamat malam. Suatu kali di sebuah gereja, setelah misa hari raya yang meriah, seorang anak kecil bertanya kepada ibunya pada saat perjalanan pulang, "Bu, Yesusnya tadi yang mana?" Ibunya terdiam. Dia mencari-cari arahnya kemana pertanyaan anak ini. Misa tadi sangat indah, dalam hatinya bertutur seperti itu. Kurnya bagus, dekorasi altar juga megah, petugas liturgi juga rapi, homilinya Romo juga menarik, dan seterusnya. Tetapi pertanyaan polos itu menyadarkan apakah Yesus sungguh tampak di tengah semua kesibukan, di tengah semua kemegahan, di tengah semua kemeriahan itu. Pertanyaan sederhana itu mengantar kita pada Injil hari ini. Bagaimana Yohanes Pembaptis dengan tegas berkata, "Aku bukan Mesias." Saudari dan saudaraku, dua pujangga besar yang tadi dalam pengantar saya sampaikan siapa mereka. Mereka bukan hanya teolog besar, teolog cerdas, uskup yang cerdas, pengkhotbah dan seterusnya. Tetapi mereka adalah saksi iman yang hidup pada masa gereja mengalami pergulatan yang serius melawan ajaran sesat tentang siapa itu Yesus Kristus. Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze, seorang yang sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus yang diimani. Dia tidak mengedepankan siapa dirinya sebagai seorang uskup, tetapi dia menjelaskan siapa yang diimani dan akhirnya apa yang harus dihidupi oleh uskup itu. Pertanyaan yang paling mendasar di dalam iman kita memang siapakah Yesus bagi kita?
Kadang dalam rekoleksi itu kita dihantar, didorong untuk menjawab, Yesus adalah sahabatku, Yesus adalah penyelamatku, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah penolongku. Jawaban-jawaban itu apakah sungguh-sungguh saya temukan di dalam hidup harian saya? Kan pertanyaannya seperti itu. Maka ketika pertanyaan mendasar siapakah Yesus yang dilontarkan tadi oleh para imam dan orang-orang Lewi, dijawab oleh Yohanes dengan jujur, aku bukan Mesias. Karena mereka menangkap bahwa Yohanes dengan melakukan banyak hal, khususnya ketika dia membaptis, mereka mengira bahwa tampilnya Yohanes mau menunjukkan ini loh saya Mesias. Langsung tertangkap oleh Yohanes arah pertanyaan dari imam-imam dan orang Lewi itu. Dengan rendah hati ia juga mau mengatakan kepada kita bahwa Yohanes tahu diri, bahwa dia bukan pusat, melainkan penunjuk jalan. Maka tampak sekali bahwa Yohanes juga tidak mencari popularitas, tidak memanfaatkan kekaguman orang banyak, melainkan dengan jelas dan tegas berkata, aku hanyalah suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saudari dan saudaraku, ini pernyataan ini tadi itu sangat kontras dengan bacaan pertama dari surat Yohanes sendiri. Ketika Yohanes melontarkan siapa pendusta itu. Kalau tadi dikatakan siapa Yesus, siapa Mesias, tapi dalam suratnya siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya, tadi dikatakan siapa yang menyangkal Yesus adalah Kristus, dia adalah pendusta. Tetapi yang seperti apa pendusta itu? Apakah hanya menyangkal Kristus? Karena memang ekornya ketika menyangkal Kristus, dia menyangkal Allah Bapanya. Kalau dia menyangkal Kristus, artinya dia orang itu juga menyangkal keselamatan itu sendiri. Tetapi ketika dikatakan orang yang menyangkal Kristus, menyangkal Yesus adalah Kristus, adalah pendusta. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa pendusta itu? Masalah yang dihadapi jemaat waktu itu sebetulnya bukan soal penolakan terhadap Yesus, mau digarisbawahi oleh Yohanes di sana, melainkan pengajaran palsu yang tampaknya rohani. Pengajaran palsu yang tampaknya rohani. Maka tadi muncul itu antikristus. Bukan hanya sosok jahat di akhir zaman, tetapi setiap ajaran atau sikap hidup yang memisahkan diri dari Allah, itu antikristus. Maka kalau kita menyangkal Kristus, itu menyangkal Allah. Maka kalau kita memisahkan diri dari Allah, kitalah itu pendusta. Dan kita tahu bahwa orang yang memisahkan diri dari Allah itu adalah orang yang berdosa. Kan dosa adalah ketika manusia atau ketika orang terpisah dari Allah. Jadi bukan hanya sosok jahat di akhir zaman, tetapi setiap ajaran dan sikap hidup yang memisahkan Allah dari dirinya, yang memisahkan Yesus dari imannya. Iman yang tidak berakar pada Yesus yang sejati itu iman yang rapuh. Maka pertanyaannya sekarang adalah, siapakah Yesus bagi saya? Seperti tadi saya lontarkan, kalau saya mengimani Yesus adalah sahabat. Apakah dalam hidup harian saya merasa punya sahabat, yaitu Yesus itu, yang terus saya merasa didengarkan atau sebaliknya, saya mampu mendengarkan Yesus sebagai sahabatku. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah Ia sungguh Tuhan yang menjadi pusat hidup saya? Atau saya masih punya pusat yang lain? Atau Tuhan selama ini hanya menjadi tokoh inspiratif yang menginspirasi saya dan seterusnya.
Saudari dan saudaraku, Basilius dan Gregorius yang adalah seorang uskup dan pujangga atau pengkhotbah yang ulung, dia mengajak kita semua untuk menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita. Maka dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita, Tuhan ada di sana. Hanya kita memberi ruang, memberi tempat atau tidak. Jika tidak, maka kita akan menyimpulkan bahwa Tuhan sudah tiada. Semoga Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Mari kita hening sejenak. Kita memanjatkan doa-doa di dalam hati kita. Bapa yang Maha Murah, pandanglah kami anak-anak-Mu yang terus bertekun dan berjuang untuk menghidupi iman, untuk menghadirkan Engkau sebagai penyelamat di dalam hidup kami masing-masing. Bantu kami agar kesetiaan dalam perjuangan kami ini sungguh-sungguh tidak menjadikan kami merasa lelah dan bosan sehingga mencari pusat hidup yang lain. Semoga Ekaristi Jumat pertama yang kami rayakan ini sungguh-sungguh dapat menjadi silih bagi di mana tempat Ekaristi kurang dihargai, di beberapa tempat di mana Ekaristi kurang dirindukan. Semoga kerinduan kami menjadi kerinduan banyak orang yang menantikan keselamatan itu. Dan kini biarlah seluruh syukur, pujian, pengharapan, dan doa-doa kami pada perayaan Ekaristi sore ini kami persatukan di dalam persembahan Kristus di altar. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan umat-Mu ini. Semoga kurban yang dipersembahkan demi kemuliaan-Mu untuk menghormati Santo Basilius dan Gregorius, Engkau jadikan berkat bagi kami demi keselamatan kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama-Nya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambung-Nya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat, terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan 2 tahun devosional, tahun Ardas yang keempat. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi puji bagi nama-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga perjamuan surgawi ini meneguhkan dan menambah kekuatan luhur dalam diri semua orang yang memperingati Santo Basilius dan Gregorius. Bantulah kami menjaga keutuhan anugerah iman dan meniti jalan keselamatan abadi yang mereka tunjukkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari dan saudaraku, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini dalam Ekaristi ini berjalan dengan penuh hikmat. Juga para pelayan liturgi, lektor, pemazmur, juga Prodiakon Mistinar, juga KUR dari OMK, juga tata laksana, dan tim multimedia yang terus mewartakan kesaksian ketekunan iman kita ini. Mari kita mohon penyertaan Bunda Maria untuk hidup kita masing-masing dalam peran Ekaristi ini, khususnya untuk sanak keluarga, sahabat andai tolan yang dipanggil Tuhan, yang ada dalam api penyucian. Semoga berkat doa-doa kita, ketekunan bersama dengan Bunda Maria, mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.